Uniknya, kalau lihat yang kemarin nih ada kelasnya yang kakak bikin, yang kelas public speaking. Lah kok yang datang yang hebat ngomong semua. Itu cukup, wah kaget di sosial media. Ini kakak bikin kelas public speaking, tapi yang datang orang-orang pintar ngomong. Ini gimana masalahnya ini? Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak sadonyo basu balik kita di acara kesayangan kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Masih bahasa mambo disbis garis selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dun sanak sadonyo. Nah, seperti biasa di Tampek Mota kita selalu menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dari Sumatera Barat. Dan Kaliko adalah seorang public speaker. Nah, apakah speaker aktif atau speaker apa? Nah, kita undang saja Kakak Ayu Putri Andahayani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah Desbi, sehat ya. Ini senior aku nih. Oh iya, kita sama ya? Yeah. Kita di universitas yang sama, fakultas yang sama. Betul. Tapi jurusannya beda dikit. Beda. Dan akhirnya dipertemukan lagi oleh keadaan. Oleh takdir ya kan? Takdir. Iya. Oke, ini seniornya nggak hanya pas di kuliah nih, juga di dalam berbagai ilmunya. Duh, sama-sama ya. Saya juga banyak belajar dari Desbi, apalagi di dunia public speaking, di dunia social media and digital marketing and teman-temannya. Ternyata banyak yang bisa dikolaborasikan ya kan? Yes. Apa kelebihan ke Anda? Saya melihat, wah, Kak Ena nih kayaknya kehebatnya di public speaking nih. Ternyata emang public speaker yang emang trainer kayak gitu. Alhamdulillah. Oke. Kak Anda ini juga seorang penyiar radio. Yes. Jadi ketahuan ya. Udah akrab banget nih sama mikrofon, sama headset gini, asik ya. Asik banget. Tapi untuk penyiar radio itu kayaknya suaranya enak banget dengar ya. Oh iya. Waduh. Rasa apa? Enaknya rasa apa? Coklat, vanilla? Karena aku sukanya gorengan ya. Enggak dong. Iya. Kriuk gitu. Renyah ya. Oke, Kak Anda. Ini kan Kak Anda seorang apa istilahnya ya? Praktisi ya. Praktisi public speaking. Jadi mau tahu nih Kak. Untuk awal-awal ini kita mau tahu kenapa seseorang itu dan bahkan semua orang wajib belajar namanya public speaking. Oke. Ini pertanyaan pembuka yang keren banget dan memang harus jadi pertanyaan pertama nih. Harus ya, karena kita selalu memulai sesuatu dengan why. Dengan kenapanya ya, the grand why. Oke, nungguin ya. Jadi gini, bayangin orang yang jago banget, pinter banget ya di dunia yang dia gelutin, like technical skillnya tuh bagus banget ya. 10 dari 10. Dia jago banget, dia pinter banget dengan kerjaannya, dengan pengetahuannya. Tapi di satu sisi dia tidak bisa menyampaikan apa yang ada di kepalanya atau kebagusannya itu ke orang yang butuh tahu siapa dia. Oke. Ya, jadi kebayang berapa banyak opportunities atau kesempatan-kesempatan yang dia lewatkan kemudian hanya karena dia tidak mampu untuk menyampaikan apa yang di otaknya, ya, apa yang ada di kepalanya, baik itu opini, gagasannya dia, knowledge-nya dia, idenya dia, innovation-nya dia gitu ya. Sehingga orang-orang jadi nggak tahu dia tuh sebagus itu gitu. Karena kita hanya we are only as good as how we can communicate it. Kita hanya bisa terlihat dan dinilai bagus saat kita bisa mengkomunikasikannya kan. Betul. Kebayang nggak kalau you're really good, kamu bagus banget technical skillnya, tapi communication skillnya itu di sini, di bawah sini, gimana dong? Orang jadi nggak tahu kamu tuh sehebat itu gitu. Betul. Dan kondisi ini sering sekali terjadi dan akhirnya kita menyalahkan keadaan. Percuma nih gue kerja banting tulang, bikin ini bikin itu, bos nggak pernah notice, yang notice itu tuh yang banyak ngomong. Iya nggak sih? Betul. Iya kan? Jadi jangan nyalahin keadaan, coba koreksi dulu deh, evaluasi dulu. Jangan ya. Selama ini kita tuh udah keren banget,
udah bagus banget, tapi karena kita nggak bisa menyampaikan kekerenan kita itu ke orang-orang yang butuh tahu siapa kita, jadinya opportunities kita nggak dapetin. Pintu-pintu itu terbuka, tapi kita nggak bisa masuk gitu. Oke. Gitu. Ya, kalau kita lihat kan banyak juga orang-orang pintar ya, misalnya pintarnya dari segala hal. Yep. Tapi ketika dia nggak mampu menyampaikan, orang jadi nggak tahu dia beneran pintar atau cuma ngangong-ngangong doang. Betul. Ada juga yang punya pemikiran, biarlah orang yang menilai. Iya, ya kan? benar. Biarlah orang yang menilai siapa saya, biar orang yang melihat hasil kerja saya. Well, yes, iya itu penting juga ya. Hasil kerja adalah bukti nyata, betul, tapi bagaimanapun 100% atasan kita adalah manusia, 100% bawahan kita adalah manusia, 100% customer kita, kalau Anda seorang pebisnis, 100% customer kita adalah manusia. Jadi kalau kita nggak ngerti cara komunikasi dengan manusia, kita nggak bisa gitu, mau kemana gitu, ya kan? Betul. Iya gitu. So that's the answer. Itulah jawaban kenapa kita penting banget mempelajari public speaking and communication skill. Ya karena itu kita nggak bisa mengharapkan orang tahu secara otomatis apa yang di kepala kita tanpa kita menyampaikannya dengan terstruktur, dengan efektif gitu. Oke, bahkan sederhananya ketika orang pacaran ya misalnya. Oke. Lu ngerti gua nggak sih? Ngomong ya kan gitu ya. Iya benar-benar. Jadi itu salah satu kesalahan komunikasi terbesar adalah the illusion of communication katanya, ya. Menurut salah seorang ahli komunikasi, pakar komunikasi dunia, salah satu kesalahan terbesar dalam komunikasi adalah the illusion of communication. Jadi kita berilusi seolah-olah kita berkomunikasi, atau yang paling gampangnya kita berasumsi dia udah ngerti aja. Oke. Komunikasinya terjadi di kepala kita, padahal it never happened gitu, itu nggak pernah terjadi. Jadi cuma ilusi, sehingga kita jadi surprise saat orang surprise, bisa marah, bisa gitu, disappointed bisa saat orang nggak nyambung sama frekuensi kita. Loh kok dia kayak gini, padahal apa, lo kan nggak komunikasiin gitu ya kan. Bener. Padahal apa, kan itu cuma ilusi lo doang gitu. Jadi ya gitu, you really need to learn. Oke, Kak. Di Ya. dalam itu kan kenapa kita harus belajar public speaking, ternyata sedetail itu dan sebegitu bermanfaatnya bagi semua orang bahkan ya. Nggak cuma untuk kita yang emang aktif di dunia ngomong-ngomong, Yes. nggak cuma untuk MC, nggak cuma untuk kayak penyiar radio atau host segala macamnya, bahkan untuk berkomunikasi dengan pasangan itu juga butuh ilmunya. Yes, betul. Ya, kita ngomong sama pasangan, kalau diem-diem aja kan masalah nggak selesai kayak gitu ya. Nah, untuk di public speaking sendiri punya itu juga nggak Kak? Apa poin-poin lainnya, ada apa-apanya gitu? Oh iya, entah tentu. itu public speaking untuk ini, untuk itu. Kalau itu peruntukannya ya, ada Oke. public speaking untuk kids, teenager, untuk women, untuk perempuan, untuk bapak-bapak, untuk pejabat. Itu memang kebutuhannya mungkin berbeda-beda ya, tapi prinsipnya tetap sama. Intinya kalau dalam public speaking, dan teman-teman di sini semua masih berpikir bahwa public speaking adalah tentang ngomong doang, ya. Mangece saya gitu, mangece di muka orang banyak gitu. Itu senyoh gitu. Itu tuh nggak kayak gitu sebenarnya. Jadi terus kayak it's gimana not ya? about that only. Kalau kita mau jadi public speaker yang efektif ya, yang saat kita ngomong itu didengar, yang omongannya berdampak, yang saat kita ngomong dan kita ingin audiens kita melakukan sesuatu, kemudian audiensnya benar-benar melakukan itu, ada skill lain yang harus dibutuhkan daripada cuma ngomong gitu. Skill lainnya adalah listening skill. Oke. Jadi kalau mau jadi public speaker yang efektif, saya nggak pernah dalam setiap kesempatan saya ngomong tentang public speaking, saya nggak pernah, good public speaker, perfect public speaker gitu. Selalu saya sandingkan dengan kata efektif. Jadi effective public speaker. Kenapa? Karena effective public speaker itu bukan yang perfect ya, karena kita pasti akan melakukan small mistakes gitu. Tapi efektif adalah saat kita itu nggak ada miskomunikasi, waktunya mau pendek mau panjang tuh kita gunakan dengan efektif. So it's effective public speaker. Balik lagi, kalau kita mau jadi public speaker yang efektif, kita harus jadi pendengar yang jauh lebih keren daripada bicara yang keren gitu. Karena hanya dengan mendengar kita bisa benar-benar mengerti. Hanya dengan mendengar kita bisa betul-betul memahami situasi, kondisi. Sehingga kalau ada anggapan public speaking hanya ngomong doang, itu nggak benar. Kalau menurut saya, kalau yang saya training gitu ya, kalau yang saya train gitu,
Itu enggak. Kita belajar tentang listening skill. Oke. Ada satu pertemuan 3 jam khusus ngomongin listening skills doang. Kita bicara tentang creative and critical thinking, kita bicara tentang observasi, kita bicara tentang menganalisa data, karena seorang public speaker yang efektif kalau ngomongin data yang banyak gitu ya, dan cuman nyampein data as it is ya, datanya ada di dalam tabel dan kemudian tabel itu doang kita tampilin di visual impact kita, audiens bakal boring gak sih gitu. Jadi it's about how to serving the data, bagaimana menyajikan data-data itu dikemas dengan baik sehingga kita bisa menyampaikan intisari dari data itu. So it's about analyzing. Kemudian ini juga tentang writing. Oh, oke. Yes, jadi banyak yang mikir gini, Desbi dan juga teman-teman di sini ya. Saya tuh udah tahu apa yang mau saya omongin. It's all there, it's all in here gitu. Sudah tahu nih mau ngomong A, B, C, udah tahu, cuman gak keluar. Dan kebalikannya, gue nggak tahu apa yang harus gue omongin gitu. Jadi ada 2 persahabatan antara menulis dan membaca. Jadi kalau kamu nggak tahu apa yang mau kamu omongin, maka membacalah. Tapi kalau kamu sudah tahu apa yang mau kamu omongin tapi nggak tahu gimana caranya, maka menulislah gitu. Jadi public speaker yang efektif adalah seorang yang mampu menulis, nggak harus nulis novel atau skripsi yang tebal gitu juga, tapi at least dia mampu mengejawantahkan apa yang ada di kepalanya dalam bentuk tulisan gitu. Jadi public speaker yang efektif itu bukan cuma ngomong doang kan. There are so many layers. Kalau saya bilang ada lapisan-lapisannya. Lalu juga it's beyond speaking. It really is. It's beyond speaking. Itu lebih dari cuma ngomong gitu. Gimana kita empati, gimana kita merasakan apa yang mereka rasakan. Kita mikirin audiens ya kan. Kita mikirin apa yang mereka butuhkan, audiens butuhkan, partner kita ngomong kayak sekarang saat ini gitu. Saya saat ini merasa sangat didengar sama Desbi, karena Desbi eye contact sama saya, Desbi ngangguk-ngangguk gitu. Kalau orang yang nggak punya ilmunya, atau orang yang nggak tahu gimana caranya mendengar, saya ngomong mungkin dia main handphone, ya nggak sih? Sesimpel itu loh Desbi. When you talk to your kids misalnya ya, kayak sama Ryan ya anaknya Desbi, papa, iya kenapa? Papanya sibuk main handphone terus anaknya ngomong, iya ya di situ. Itu kan art of listeningnya kan nggak banget gitu ya, dan ironically itu tuh masih terjadi di masyarakat kita a lot. Dan lebih ironisnya lagi, contoh yang saya sampaikan ini semua akan angguk-angguk nih ya, saya yakin. Pejabat-pejabat yang seharusnya menjadi public speaker yang efektif, yang benar-benar hadir di sebuah acara untuk audiensnya, karena audiens kan menanti beliau-beliau ini ya. Tapi saat beliau hadir, beliau hanya membacakan pidato yang panjangnya 10, 15, 20 setengah jam and just read it off. Kayak membaca dari awal sampai akhir gitu loh. Dan never actually be there, be present for the audience. Nggak berada di sana untuk audiens, menyapa yang benar-benar build up connection. Gimana mau build up, Desbi? Yang dilakukan hanya membaca teks yang dibikinkan oleh timnya. Nggak ada personal touch-nya gitu. Ironis kan gitu. Jadi ibarat hanya mendatangkan tubuhnya aja di lokasi tapi tidak menyatu dengan audiensnya. Benar. Jadi ya kita mungkin paham bahwa they're so busy, sibuk banget, tapi itulah public speaking, bukan cuma ngomong doang. Kalau cuma ngomong doang, ya kita bisa membaca, menghafal, terus jadi kayak robot and that's it gitu. Coba perhatikan public speaker keren kelas dunia. You name it. Siapa? Steve Jobs, itu udah keren banget. Udah hands down deh ya. Siapa lagi? Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Obama. Siapa lagi? Kalau di Indonesia Najwa Shihab. Kemudian saya mau ngomongin satu orang, cuman sangat politis sih takut ya. Tapi I think you know who ya. Saya yakin teman-teman tahu. I know ya. Ini regardless ini ya, bukan tentang tendensi politik atau apapun. Tapi coba perhatikan lagi saat mereka bicara. Martin Luther King. The Malcolm X ya, tokoh-tokoh dunia itu, Nelson Mandela. Lihat deh, saat mereka melakukan public speaking, even mereka membaca pun, tapi ada personal touch-nya. Mereka nggak write it off, nggak membaca mutlak plek-ketiplek gitu dari awal sampai akhir gitu. Kenapa saya bilang ironis? Karena harusnya mereka itulah yang menjadi public speaker efektif kan harusnya, karena mereka
pejabat publik gitu. Mereka digaji dengan uang pajak kita dan kita berhak mendapatkan versi terbaik dari mereka, ya nggak sih? Jadi emosi. Tapi ya itu ironisnya dan harus ada yang menyadarkan bahwa hey, come on. You're better than this, you know. Wake up. You're better than this gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu tuh lebih baik loh dari ini. You can do it. Come on. Wajib bisa untuk menguasai public speaking. Tapi ini nggak semua ya, mostly ya, nggak semua. Ada yang bagus, ada yang keren-keren. Saya perhatikan ada kok. Gitu. Oke, ini tim dari TVRI juga udah punya video dari ke Anda ini. Oke. Boleh diputarkan ya? Boleh. Oke, kita putarkan video berikut ini. Check it out. Hai, ada dua hal yang menentukan kredibilitas seorang speaker. Preparation atau persiapannya, yang kedua adalah respond. Preparation bisa dilakukan dengan metode 3P. Catat ya, P yang pertama adalah prepare. Saya ulang 3 kali karena prepare ini penting banget. Prepare di sini maksudnya adalah bagaimana kita menguasai dan benar-benar memahami tentang apa yang mau kita lakukan. Dan itu aja nggak cukup. Kita harus benar-benar tahu bagaimana menyampaikan apa yang kita mengerti itu step by step. Jadi apa yang ada di kepala sinkron dan terstruktur dengan tepat saat menyampaikannya. P yang kedua adalah posture and physicality. Kamu harus benar-benar tahu dan paham apa yang harus kamu lakukan dengan badan kamu. Posture saat kita ngomong, apakah kita sedang duduk? Duduknya gimana? Kalau pakai celana, pakai rok, pakai high heels, harus benar-benar tahu. Kalau berdiri, jangan sampai membungkuk, jangan sampai terlihat seperti orang malas, dan jangan sampai terlihat seperti orang sakit. Oke? P yang ketiga adalah ponder to your audience. Benar-benar sadarin untuk apa kita berada di momen public speaking itu. Kita di sana untuk audiens kita. Jadi benar-benar pikirin apa yang audiens butuhkan, bagaimana cara kita untuk memberikan apa yang mereka butuhkan. 3P, prepare, posture and physicality, and ponder to your audience. Okay? Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Oke, itu tadi 3P. Oke. Oke. Prepare, kemudian posture and physicality, ponder to your audience. ponder your audience. Itu 3 elemen ya. 3P ya, 3 metodologinya yang kalau kita sudah melakukan ini, insya Allah kita bisa jadi effective public speaker. Insya Allah, mudah-mudahan. Itu mulai dari sebelum, berarti udah dimulai ya. Yes. Bukan hanya saat kita ngomongnya aja. Benar. Dan preparation itu kan 3P kan. P pertama kan preparation, persiapan sebenarnya. Persiapan itu jauh sebelum ini kan, sebelum kita menghadapi momen public speaking itu. Banyak, mulai dari materi kita. Kita butuh PowerPoint atau enggak? Kita butuh, atau nggak usah deh PowerPoint, nggak usah pakai PowerPoint. Yang penting saya punya bantuan ini alat peraga misalnya. Ada yang kayak gitu kan. Jadi sampai ke sana. Kemudian tentang suara kita harus warm up dulu ya kan. DSB nggak tahu, tadi sebelum saya berangkat ke sini di mobil saya A I U E O gitu ya. Humming. Kemudian juga banyak ya, sehingga terlatih nih alat-alat organ-organ ucapnya gitu. Kemudian gue pakai baju apa ya? Sepatunya nanti pakai apa ya, kemudian nanti kayak gimana ya, medan perangnya itu nanti seperti apa ya, mulai ke sana gitu. Terus datang ke tempat public speakingnya itu lebih cepat, jangan sampai telat gitu, karena kita jadi nggak punya waktu untuk beradaptasi kan nanti kan. Kalau ada gladi hari sebelumnya lebih bagus lagi. Kayak gitu, hal-hal teknis seperti itu, sampai ke mikrofon, sampai ke kalau mau pakai clip on seperti apa, kemudian audiens kita orang mana aja nih nanti gitu. Sampai ke sana. Saya kalau jadi moderator atau jadi host gitu ya, saya seperti DSB nih, saya tuh stalking. Saya stalking ini siapa ya nanti pembicaranya ya. Stalkingnya dalam artian ya, saya lihat oke, ini tamatnya di mana, sekolahnya di mana, S3-nya ternyata dulu di Australia atau S3-nya dulu di Amerika. Sehingga jadi relevan kan nanti kalau kita udah tahu background orang saat kita jadi moderator atau jadi host, kita bisa tanya hal-hal yang relevan sama dia yang mungkin out of his or her expectation juga, di luar ekspektasinya. Kok dia tahu? sih kayak gitu. Jadi preparation itu sampai yang detail-detail seperti itu. Tapi saya juga mau sampein
bahwa nggak peduli sebaik apa kita pikir preparation atau persiapan kita, sesempurna apapun kita pikir persiapan kita pasti akan bikin kesalahan kecil. Okay. Jadi ini yang rahasia nih ya sebenarnya, rahasia. Kita buka ya. Kita buka ya teman-teman, semoga insya Allah bermanfaat, dan kalau bermanfaat tolong disebarkan. Banyak orang yang takut sama public speaking karena mereka takut banget sama kesalahan. Mereka takut melakukan kesalahan karena takut ditolak, takut di judge. Oh, ini orang gak keren gitu ya. Takut di thumbs down gitu ya, dikasih jempol turun ke bawah gitu. Ketakutan itu yang kemudian membuat kita menghindari public speaking kan. Ya kan, aduh mendingan gue gak usah melakukan ini deh, mendingan ya mana biar materinya saya yang bikin, saya ngejilid, saya yang ngeprint, saya yang lakuin semuanya, asalkan jangan saya yang ngomong ya jangan saya, kan kayak gitu. Jadi avoiding karena kita terlalu takut bikin kesalahan. Nah, semakin cepat kita sadar bahwa bagaimanapun persiapan kita, sebagus apapun persiapan kita tetap akan melakukan kesalahan-kesalahan kecil, and that's okay. Dan itu tuh nggak apa-apa gitu. Semakin cepat kita menyadari itu, semakin baik. Karena nobody's perfect kan. Bahkan ada data bahwa kita itu rata-rata 1 menit 150 sampai 200 kata. Kalau misalnya kita bicara sehari 1 menit 150 kata aja. Survei atau riset menunjukkan bahwa setiap 10 kata yang kita ucapkan, kita pasti bikin small mistakes. Setiap 10 kata yang kita keluarin itu ada sedikit ya. Mau kita terbata-bata, mau kita typo dalam salah ucap, typo di mulut gitu ya. Pasti ada kesalahan. Dari 10 kata ada 1 kesalahan. Kalau satu hari itu 15.000 kata, artinya setiap hari kita sudah melakukan 1.500 kesalahan kecil kan. Tapi kan we moving on ya. Right? We are moving on kan. Jadi jangan usah takut sama small mistakes kayak gitu. Jadi makin cepat kita sadar makin baik. Itu preparation. Kemudian mau lanjut P yang kedua atau gimana? Di sini mau tanya dulu nih. Oke, boleh. Itu kan masalah prepare ya Kak ya. Gimana kalau misalnya posisinya gini, kita ada sebuah forum ngomong kan, ya Kanda ngomong, silakan ngomong sih, minta pendapatnya gitu. Kan kita nggak ada persiapan nih, tiba-tiba ditembak sama orang, lu ngomong gitu. Impromptu ya. Impromptu. Jadi ini juga isu yang jadi ketakutan banyak orang untuk melakukan public speaking. Takut salah tadi, ujung-ujungnya memang takut salah ya. Makanya kita banyak bacakan tadi ya. Kalau kita nggak tahu apa yang mau disampaikan, maka membacalah. Kalau tidak tahu apa yang mau kalau sudah tahu tapi nggak tahu step by stepnya, maka menulislah. Kalau kita udah jadi orang yang suka banyak baca, kita punya referensi yang banyak. Kita tinggal konek-konekin aja. Oke, saya ditodong untuk ngomongin tentang sosial media, tapi saya pengetahuannya sedikit banget. It's okay. At least saya punya pengetahuan lain yang bisa saya konekin sama sosial media. Nah, itu yang kita sampaikan. Misalnya seperti itu. Satu hal kunci lagi bahwa public speaking itu selain orang takut melakukan kesalahan, orang melihat public speaking adalah sebagai performance. Penampilan penampilan yang harus sempurna show, gitu, ya. show gitu ya. Sama seperti teman-teman penari kita, dancer. Dancer itu kan kalau tampil, they cannot make mistakes, man. Ya, nggak bisa. Karena kalau kelihatan banget kan. Iya benar. Ketukan yang segini, langkah segini, harus gerakan seperti ini, bla 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 gitu. Lagunya begini, hentakannya seperti ini. Harus perfect ya. Karena kalau nggak salah, sama kayak main band. Main band kalau kuncinya F ya, penyanyinya juga kayak gitu. Kalau nggak ya fals gitu. Tapi public speaking nggak kayak gitu. Public speaking itu bukan penampilan, tapi bukan performance, tapi opportunity. Kenapa opportunity? Bukan penampilan seperti yang band-band tadi, tapi adalah opportunity, artinya kesempatan. Bayangin saat ini saya dikasih kesempatan nih, opportunity untuk melakukan public speaking, di mana saya bisa membuat orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Orang yang tadinya nggak ngerti jadi ngerti. Orang yang tadinya boring jadi nggak boring. Keren gak sih? Sengaruh itu loh. Begitu juga dengan DSB, saat DSB melakukan public speaking, yang tadinya orang nggak tahu sampai mau tahu saat DSB menjelaskan, ini ternyata saat saya tahu
kontennya Desbi pucuk paranci tentang pucuk paranci. Itu kan sebenarnya Desbi kan melakukan public speaking. Betul. Ya. I have no idea bahwa itu sejarahnya dulu dari orang Belanda yang namanya Francis gitu ya. Tapi karena orang Minang susah pakai Francis jadi paranci. Gitu. Betul. Kan tadinya saya nggak tahu Desbi, but you made it. You made me know, like you let me know about things gitu. Jadi kita harus melihat public speaking bukan penampilan tapi opportunity. Jadi saat ditodong tadi jangan anggap itu todongan tapi hadiah. Ini ada kesempatan nih, pakai ya. Ada orang yang nggak tahu nih isi kepala kamu pakai ya, biar pakai ya kesempatannya biar mereka jadi tahu. Gitu loh. Berubah nggak mindsetnya sekarang? Berubah nggak mindsetnya sekarang? Jadi it's not a performance, so you don't have to be perfect. You just gotta be effective. You don't have to be perfect, Desbi. Teman-teman, you just gotta be effective. Jadi melatih diri untuk menjadi efektif itulah yang harus kita earn ya, harus kita latih terus tiap hari. Ditodong nih, nggak usah ditodong, dikasih kesempatan nih. Apa pendapat kamu? At least secara persiapan kita punya kertas, punya pena, selalu nulis ya kan. Sebentar ya. Kalau memang butuh waktu, saya butuh waktu. Kasih saya waktu 1 menit boleh, karena saya ingin memberikan jawaban terbaik di forum ini. 1 menit boleh? Ya silakan. Benar-benar kita bikin 1 menit. Pointer-pointernya aja. Makanya tadi public speaking bukan cuma ngomong, tapi ada menulis nggak sih? Saya bilang menulis, mendengar juga, tulis. Jadi setelah 1 menit kita tulis. Ada 3 poin, ada 4 poin yang mau saya sampaikan. Ada 2 poin yang mau saya sampaikan. Pertama ini, kedua ini. Gitu loh. Jadi it's not a performance. Ini opportunity. Jadi bahkan untuk persiapan sendiri ya kayak kita nggak hanya misalnya kita tiba di satu forum, kita kan harus tahu dulu ini forum apaan nih. Itu sudah masuk prepare juga ya. Bener banget. Jadi saya di setiap kelas live ada kesempatan ngomong gitu. Gimana kalau nggak ada waktu? Saya suka ditodong, tahu-tahu jadi MC. Nggak ada waktu untuk persiapan. Sebentar, kamu ditodong jadi MC. Iya. Kapan? Besoknya. Besoknya. Kamu? Iya, saya baru dikasih tahu sorenya. Kamu bilang nggak ada waktu. Dari sore menuju besok pagi itu berapa jam sih sebenarnya gitu? Ada waktu loh. Cuman kita tuh suka I assume ya, saya berasumsi mereka panik atau mereka terlalu takut, jadi malas untuk persiapan, terlalu grogi. Tapi sebenarnya 5 jam, 7 jam, 12 jam itu kan waktu ya. Ya korbankan dong waktu tidurnya sekitar 2 jam lebih telat ya kan untuk persiapan, nyari materi bahan kata. Makanya kalau mau keren kan nggak bisa males kan. Orang keren kan nggak pemalas ya. Orang keren itu ya mau going extra miles to prepare kan sebenarnya gitu. Jadi there's no such thing as no time, tuh nggak ada sebenarnya. Selalu ada waktu, saya yakin banget. Bahkan pernah ada juga di forum, kalau nggak salah almarhum Gus Dur ya. Dia datang ke forum internasional gitu, dia malah tidur. Tapi pas ditodong gimana pendapatnya Gus dalam bahasa Indonesianya, dia bisa menjawab dengan baik. Karena dia berpikir udah prepare. Biasanya di forum ini membicarakan tentang ini, poin-poinnya ini, dan ketika ditanya dia bisa menjawab. Iya. Aneh banget. Iya, benar. Karena beliau juga pintar banget. Cerdas banget ya. Ini karena kita saking asiknya ngobrol nih kayaknya. Ada yang mau lewat dulu. Monggo silakan. Itu saran-sarannya. Ikut perbincangannya sedang seru, tapi ada nangka lewat. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko Tampeknyo. Kembali lagi kita di Tampek Muata TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, di Siko Tampeknyo. Masih bersama Mbak Desbi Sugari dan Kak Anda. Kak Anda kemarin kalau nggak salah di Instagramnya pakai ada Yosefnya. Iya benar. Itu Yosef. Nama ayah. Nama panggung. Nama ayah saya itu Yosef karena beliau itu namanya Yosef Donder. Bukan nama Portugis gitu ya? Betul. Jadi papa itu aslinya tuh Flores kan. Jadi I have a thick blood of Flores sebenarnya, kental sekali. Makanya dari skin tone-nya kelihatan ya kan, dari bone structure-nya gede-gede gitu ya. Orang timur lah namanya ini. Tapi ibu saya orang Purworejo. Jadi antara Indonesia Timur sama Jawa. Tapi saya born and raised, lahir dan besar tuh di Jambi dan di Padang itu waktu kuliah. Yang kita ketemu di fakultas itu. Fakultasnya orang-orang pinter ya. Amin. Kak,
Kemarin juga kakak selain public speaking, oke, di public speakingnya kan banyak ternyata kakaknya di Classy FM. Ya. Itu Announcer ya. Betul. Oke, habis itu kak juga punya konten di sosial media. Itu yang terbaru nih sebenarnya. Berikutnya juga ada bikin kelas gitu ya? Iya, betul. Nah, Despi mau ulik yang terakhir lah. Oke. Terima kasih. Boleh. Biar di luar dugaan. Oke. Di Classy Training Center namanya. Itu adalah bagian dari unit bisnis Classy FM, tempat saya bekerja dan menjadi direktur operasional di sana saat ini gitu. Jadi kita menyadari bahwa kita harus expand terus ya, dan untuk expand unit-unit bisnis kan nggak boleh asal-asalan kayak ini lagi nge-hype nih udah kita kesini-sini, enggak dong, harus berdasarkan visibility studies, studi kelayakan, dan kemudian melihat opportunities dan juga keahlian ekspertis kita. Kita sudah jadi, kalau ibarat sekolah kita tuh udah punya labnya. Punya labnya, udah punya lapangan kerjanya sekalian gitu ya. Jadi ya kenapa nggak kita bikin ini, dan kita lihat kebutuhan pasar juga sangat tinggi terhadap public speaking, dan demand-nya tinggi, tapi supply-nya masih sedikit gitu ya kan. Jadi ya kenapa enggak. Dan kita for the past 5 years ya, untuk 5 tahun belakangan kita udah fokus banget, 5-6 tahun kita fokus ke sana. Awalnya Classy Broadcasting and Public Speaking Center, tapi kemudian kita merubah jadi Classy Training Center karena ke depan kita nggak cuman mau public speaking aja, mungkin kita bisa social media karena kita bisa berkolaborasi, ya kan, kita bisa journalism, kita bisa jurnalistik kan kita punya dan sudah juga gitu berjalan gitu, dan demand-nya juga ada kan. Jadi kita bikin Classy Training Center sehingga bisa macam-macam training di sana. Ya, nah, ke depan insya Allah kita targetnya sih ya kita ada bisa jadi asesor sehingga kita bisa mengeluarkan certified BNS, PRI dan sebagainya. Itu long ride-nya itu ya, long term-nya itu. Jadi kita emang lagi fokus di beberapa unit bisnis, salah satunya ya Classy Training Center ini, dan saya juga salah satu founder, pembicara juga bareng sama Mbak Lia namanya. Pembicara juga, dan ada beberapa teman yang support di sana ya, namanya juga radio ya, announcer di sana. Classy juga punya banyak announcer cewek dan cowok yang bisa langsung dijadiin contoh ya kan. Kemudian kalau ada orang yang teman-teman yang join ke kelas kita, setelah kelas selesai, yuk kita jalan-jalan ke radio, terus langsung diuji coba public speakingnya untuk menjadi dan langsung diuji coba kan keahlian public speakingnya diwawancara, kemudian di videoin, dan mereka bisa membawa pulang hasil rekaman itu. So it's a life experience, right? So yeah, and it's fun. That's the best part. It's fun. Oke. Dan uniknya kalau dilihat yang kemarin nih ada kelasnya yang kakak bikin, yang kelas public speaking. Lah kok yang datang yang hebat ngomong semua. Itu cukup. Wah, kaget di sosial media. Ini kakak bikin kelas public speaking tapi yang datang orang-orang pintar ngomong. Ini gimana masalahnya nih? Itu sebenarnya sih nanya ke mereka ya lebih pas ya. Tapi yang saya tawarkan itu yang kayak tadi, banyak orang yang di awal tadi, banyak orang yang masih berpikir public speaking is just about speaking ya, cuman ngomong doang, padahal enggak. Jadi tugas saya adalah menyadarkan aja sih kepada siapapun yang belajar bareng sama Classy Training Center untuk hey, wake up, ayo dong, ini bukan tentang ngomong doang, it's beyond speaking. Ini lebih dari cuman sekedar ngomong. Dan public speaking yang bareng sama Classy Training Center ini adalah tempat kita belajar public speaking yang secara otomatis membuat kita jadi versi lebih baik dari kita. Karena apa? Kita jadi pendengar yang lebih baik lagi, kita menjadi pemikir yang lebih baik, kita menjadi penulis yang baik, kita menjadi observer yang baik. Kan mau nggak mau begitu ya. Jadi it's a class to make you become a better version of yourself, gitu sih. Oke. Dan satu catatan yang garis bawahi, orang yang pintar ngomong aja masih belajar public speaking. Iya. Masih pengen lebih baik. Gimana dengan kamu yang ngomongnya masih susah? Maksudnya ngomongnya masih susah, tidak bisa mengutarakan apa yang ada di kepala gitu ya. Nggak bisa ngomong di depan forum yang banyak, nggak bisa ngomong di depan layar gitu kan. Itu kan public speaking juga. Nah, orang yang hebat-hebat aja udah belajar, tetap belajar gitu loh. Dan harus terus ya. belajar ya. DSB harus terus belajar, upgrade, baca buku. It's a must. Saya juga harus ikut
kelas-kelas webinar, kemudian kelas-kelas yang bukan cuma di Indonesia tapi di luar, karena kan udah banyak ya kelas-kelas di luar. Meskipun harus bangun jam 5 pagi karena di sana udah jam berapa gitu, atau jam 2 malam gitu. Jadi harus upgrade terus gitu. Berarti sampai sekarang kakak masih belajar? Iya dong, harus dong. Kirain udah mentok nih udah. harus karena orang yang membutuhkan pengetahuan ini juga kan beragam ya. Ada yang memang kayak Desmi bilang tadi, dia udah jadi pembicara tapi masih minta konsultasi gitu ya. Harus upgrade karena banyak novelty, kebaruan di dunia public speaking itu kan ada terus. Jadi ya harus di-upgrade terus gitu. Oke. Dan yang kerennya lagi, kakak udah certified BNSP ya? Iya. Itu sebagai bukti bahwa kakak emang fokus dan all out di bidang ini. Bener. Harus totalitas nggak sih? Iya, karena kalau nggak total kan siku capang siku capek, ya kan? Betul. Saya ikut abang, Sekulape. Bahkan kalau misalnya kita contohnya Desbi mau latihan atau diskusi sama kakak dengan ada BNSP-nya, wah terpercaya certified ini. Iya. Well, ya. PD nih, ya. Tapi Desmi juga kan harus Desmi kan sudah certified yang kalau Desmi content creator. CC kan? Iya, certified juga. Ya wajib juga karena kebutuhan. Kan. Nah, lu siapa content creator yang udah certified ya. Jadi lebih dipercaya lah. Benar. Oke, Desmi kan mau juga nih yang tadi kan ada kakak bilang tentang public speakingnya yang tadi yang trainingnya, terus yang Desmi pengen tahu yang tentang content creator. Kok akhir-akhir kini kayak sering live gitu, dan followersnya melejit sih. Bukan akhir-akhir ini, sudah sejak bulan September sebenarnya. September, November. Ya, sejak November tahun lalu sebenarnya. Jadi sudah berapa bulan ya? November, Desember, Januari, Februari, Maret, 5 bulan. 6 bulan lah ya. Cukup 1 semester lah. Iya, 1 semester paling maksimal gitu ya. Ternyata gini, itu juga kebetulan sih sebenarnya ya. Jadi saya tuh ngelihat ada content creator yang saya favoritin banget ya. Mereka duet di TikTok ya. Kemudian saya melihat bahwa ini asik ya, kayak siaran radio tapi di TikTok orang bisa ngelihat dan orang bisa denger gitu. Seru ya, dan natural banget ya, bisa dari mana aja. Lo mau baru bangun tidur kayak mau apa kayak, kalau omongannya bermutu bakal didengar orang gitu kan. Kita coba yuk, karena di teman-teman di kantorku juga ada yang sudah jadi content creator jauh sebelumku, yang followernya udah banyak banget, udah ratusan ribu, likesnya udah jutaan gitu kan. Kita coba yuk, gue pengen duet deh, kalau bisa nanti kita duet kayak si ini nih, kayak si abang ini nih berdua gitu. Ya udah kita coba. Tapi kan kalau di TikTok nggak bisa langsung live gimana gitu kan, harus ada step-stepnya kan. Harus ada follower sekian dulu. Bener. Kemudian harus 30 menit dalam 3 hari berturut-turut kan, harus kayak gitu. Jadi ya udahlah ya live aja. Abis itu di live ngomong apa ya, akhirnya ya udah cuap-cuap bahasa Inggris, ngomong public speaking. Ternyata yang nonton banyak banget dan ternyata suka ya. Banyak yang suka dan they've been looking for someone like me, kata mereka gitu. Aduh, kemana aja dari dulu gue nyari yang begini, kayak gitu. Respon dari mereka. Wah, antusiasnya bagus. Akhirnya yaudah kita coba yuk, kita coba sampai sekarang. Jadi awalnya coba-coba. Awalnya saya coba. Tapi ternyata demand-nya banyak ya, dan adanya pasarnya ada nih. Jadi ya udah langsung positioning yang kuat ya, dengan konsisten dan ya harus komitmen kan. Saya positioningnya di sini public speaking yang pakai bahasa Inggris gitu. Ya ternyata area itu masih blue ocean strategy banget, jadi masih ya udah ya gitu. Ini istilahnya udah tinggi, ada blue ocean, ada red ocean. Oke, ini ada yang mau lihat yang blue juga nih. Ya, karena lebih kan identik dengan TVRI ya. Nah, karena ini ada beberapa program-program TVRI yang perlu untuk dipromosikan. Nah, oke, dan sadanya kita akan kembali lagi berbincang-bincang dengan ke Anda, tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko Tampeknyo.
Oke, kembali lagi kita di Tampe Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknya. Nah, dan sanak sadonyo jangan lupa saksikan Tampe Motako setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 siang di TVRI Sumatera Barat. Bisa sanak tonton di TV, bisa juga sanak tonton di sosial media kayak Instagram, Facebook maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat, atau download aplikasi TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Nah, kita tiba di sesi terakhir. Aduh, sesi terakhir padahal lagi On fire ya? senang-senang lagi on Oke. fire. Kalau belajar itu apalagi relate ya, apalagi relate itu aku kayaknya bisa spare waktu beberapa jam deh. Iya, iya. Bener Ngobrol sih. tanpa apa, kalau kita bilang kan kita kan punya kosakata nih dalam satu hari. Orang bilang kita kan setelah kosakatanya segini itu akan lemes ya. Ya. Ya, ada lemes-lemesnya gitu. Nah, kayaknya kalau misalnya untuk materi-materi yang aku relate dan aku pengen tahu, kayaknya betah deh ngomong lama-lama. Iya sih ya, apalagi kita passionate dan ada relevansinya kan, jadi betah dan pengen nambah-nambah terus sampai nggak limited ya, nggak unlimited gitu ya, Unlimited sampai ya. muak aja deh gitu. sampai. Bahkan di Kak Anda sendiri buka yang kelas public speaking itu yang terdekat kemana? 23 ini, kalau online 21. Oh, ada online-nya juga. Ada online, ada offline karena permintaan dari daerah-daerah luar tuh banyak ya, dari Aceh sampai Papua lah, ada yang dari banyak banget gitu ya, dari Bali, dari mana-mana. Mereka eager juga untuk ikut, jadi kita buka online kelas itu dari tahun lalu, dari Juni Juli lah tahun lalu. Ternyata running ada terus ya kan. Online kita buka dan offline khusus untuk Padang, tapi kita udah buka kelas Jakarta juga. Jadi udah 2 kali nih kelas Jakarta, kita open kelas di Jakarta. Ternyata alhamdulillah peminatnya juga ada gitu ya. Baru 2 kali sih di Jakarta, di Padang udah beberapa kali. Kita mau running terus nih. Kalau misalnya dari kota-kota lain di luar Padang, tapi masih di Sumatera Barat juga kita pengen buka, tapi pelan-pelan dulu. Pelan-pelan dulu ya. Biar fokus kan. Oke, tanggal berapa nih yang terdekat ini? 21 Maret ya Boleh? untuk online, kemudian 23 Maret untuk Yang di Kota Padang. di Kota Padang offline ya, 23, 24 sama 29 Maret gitu. Oke, jadi bagi teman-teman yang mana tahu nih yang mau belajar public speaking, Aha. kan kalau misalnya nonton di sini kan, kurang, nanggung, Iya. belum sempat nanya juga. Apalagi kan kalau teman-teman yang nonton kan cuma lihat doang. Aha. Kalau ikut kelasnya langsung kan bisa langsung nanya sama pakarnya nih. Iya bisa, itu yang enak ya. Kalau offline kelas itu kita ketemu dan intens kan, karena offline kelas kita itu satu hari itu 6 jam. Oh, oke. Jadi 3 jam pertama, 3 jam kedua, katanya ih lama banget, itu nggak akan berasa. I promise you, Betul, itu nggak akan berasa karena kita itu 60%-nya itu praktek kan, 40%-nya teori. Jadi kita akan praktek dan makin sering diulang makin tajam nanti skillnya. Betul. Jadi 3 jam intens. Kalau lagi istirahat kita makan bareng, satu meja tuh makan bareng sambil justru di situ tuh adalah the real conversationnya terjadi di situ. Kayak misalnya kamu kerja di mana, jadi enak ya, kayak hangat, akrab, dan itu yang terjadi di kelas-kelas kita makan sama-sama gitu. Bahkan di momen-momen makannya lebih akrabnya komunikasi yang natural. Yang natural ya, di luar kelas, di luar ya kan, di luar betul. formal ya, informal conversation gitu. Oke, nah itu bisa teman-teman hubungi lah langsung ya ke Instagramnya Anda Joseph ya. Atau Anda di Joseph TikTok ya? juga boleh. Iya, TikTok Anda juga boleh. _Joseph @JOSEPH. Desbi, satu lagi sih yang mau saya sampaikan sebenarnya soal public speaking ya. Oke, boleh. Yang harus semuanya tahu bahwa tadi kan ada 3P. Prepare, kemudian posture and physicality. Ya kita harus tahu apa yang harus kita lakukan dengan posture kita. Kemudian dengan physicality, badan kita kalau duduk kayak gimana duduknya ya kan. Kalau kamera sekarang, kameranya di depan saya harus begini, senyumnya gimana, angle yang terbaik gimana. Kita harus tahu itu. Kemudian what to do with your hands ya. Tangan kita nggak mungkin ngomong kayak gini tapi tangan kita gini ya kan, nggak nyambung. Atau sama sekali nggak menggunakan tangan kita kayak close, kita begini gitu. Datar ya. aja gitu ya. Datar gitu ya. Kemudian kalau di depan kamera, kita ada di depan kamera, terus samping kiri kanan kita ada orang yang ngapain mereka kalau nggak butuh di sana, ya ngapain ada di sana misalnya kayak gitu. Jadi we need to know what to do with your body, we need to know what to do with our body, dengan tubuh kita, posture, physicality, suara juga. Jangan sampai ada suara-suara yang kita ingin terdengar lebih
seksi misalnya, atau terdengar lebih berwibawa, atau ditebel-tebelin suaranya. Jadi Saya berpikir kayak gitu kan ada, atau mungkin kayak Fitri Tropika yang sekarang yang kayak gimana ya, kayak ada biji kolak di tenggorokannya. So be natural. I think that's really important. Ya, itu penting sekali untuk menjadi natural, jadi autentik, be the real you gitu ya. Jadi diri sendiri aja. Kalau merasa aduh suara saya cempreng, dilatih. Jangan dibikin-bikin gitu. Tapi dilatih, latihannya tuh ada. Suara saya dulu nggak kayak gini Despi. Dulu sangat tipis, light, ringan gitu. Tapi kan harus dilatih ya, dan akhirnya bisa ya lebih mendingan lah ya daripada yang dulu gitu. Lumayan lah sekarang. Itu latihan. Jadi daripada ngerubah-rubah, maksudnya daripada dibikin-bikin, mendingan dilatih gitu. Dan itu bisa. Itu tuh bisa banget. Kemudian yang terakhir adalah ponder to your audience ya. Artinya itu kayak perhatiin audiensmu gitu. Public speaking tadi ada kunci-kuncian yang sudah saya sebutkan ya. Salah satunya adalah itu bukan penampilan tapi adalah opportunity. Harus dipahamin bahwa public speaking pun bukan tentang kita. It's not about you. It's not about us right now. It's about your audience. Ini tentang audience kita. Saya mengejawantahkan semua jawaban-jawaban yang saya benar-benar prepare dan saya yakini itu akan bermanfaat. Insya Allah daging gitu ya. Karena saya peduli sama audiens saya gitu. Sehingga it's not about you. It's not about being too cool or keren di depan kamera atau di depan audiens. Kita pakai baju mahal. It's not about that only ya. Mungkin ada perasaan-perasaan, tapi itu tuh nanti the last thing ya. Nomor terakhir banget. Yang pertama itu adalah audience. Pikirkan apa yang diinginkan audience, apa dibutuhkan oleh audience. Bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan itu. Lalu bagaimana audience kemudian bisa mendapatkan efek yang nyata dari apa yang kita bicarakan. Kalau kita terlalu fokus sama diri, self-centric jadinya, lebih ke selfish juga. Kita hanya berpikir tentang aku mimi gitu ya. Gimana kalau aku nanti, gimana kalau gue nanti nggak terlihat bagus, gimana kalau gue nanti dijudge begini, kalau mereka nggak suka gue gimana. It's all about you and me gitu kan. Jadi self-centric. Kalau kita terlalu fokus ke sana, kita wasting, menghabiskan waktu mikirin diri sendiri, kita jadi lupa sama audiens dan kita makin nervous jadinya. Betul, makin anxiety, makin cemas gitu loh. Aduh gimana nanti kalau gimana, aduh. Jadi polisi pemikir sendiri, maksudnya polisi pikiran. Baru mau ngomong, ini udah bener nggak ya? Ini di kepala nih kayak gitu tuh ngejudge. Betul. Ini bener nggak ya? Aduh, ini tadi bener nggak ya? Ini bentar lagi salah nggak? Iya. Aduh, ini ada profesor itu lagi. Aduh, ada bapak itu lagi. Nanti gimana? Itu kan kita self-centric. Tapi kalau kita mikirnya, di sana ada profesor, ada ini, apa yang mereka butuh ya kira-kira? Mungkin mereka berkuasa banget di bidang ini ya, tapi mereka nggak tahu loh di bidang ini. Udah, apa yang mereka butuhkan? Jadi kita tuh fokus ya memenuhi kebutuhan audiens. So it's never about you, it's about your audience. Jadi ini bukan tentang kamu sebagai speaker, tapi ini tentang audiens kita. Jadi stop being so self-centric. Jangan mikirin diri sendiri, tapi pikirin audiens. Itu aja. Oke, benar Mbak. Bahkan kalau kita misalnya harus menyesuaikan dengan siapa pendengar kita, siapa nih kalau misalnya kita ngomong di forum yang besar atau misalnya di panggung gitu ya. Ini audiens kita ini orang mana sih? Ini ternyata ini mungkin untuk orang daerah. Orang daerah kan beda lagi treatmentnya. Makanya tadi saya bilang ada observer kan? Iya, betul. Analisis and observer. You're becoming an observer. Kita jadi observer dan analis, kita menganalisa. Kita jadi observer. Ini siapa nih yang jadi audiens saya nih? Kalau kita udah tahu siapa mereka, kita jadi tahu how to treat them. Gimana memperlakukan mereka gitu. Oke. Desmi mau tahu juga nih. Kan di komunikasi tadi kan kakak bilang ada nggak hanya tentang ngomong, tapi juga mendengar, menulis, ya. Bukan mendengar dan menulis, bahkan membaca juga butuh untuk menambah wawasan kita biar pas ngomong kita nggak kehabisan kata-kata gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya suatu komunikasi itu tanpa kata-kata, bisa nggak? Bisa dong kalau komunikasi. Oke. Bisa, kan ada verbal dan non-verbal. Oke. Kayak saya misalnya sekarang nih ya, saya ngeliat SB, saya ngeliat kayak gini. Terus saya sekarang ubah nih, saya ngeliatnya gini. Oke. Without any words, like non-words ya. Tapi saya kayak gitu ngeliat SB. Tapi awalnya gini, sekarang
Itu kan mean something kan, itu Oke, mean something, itu kan betul. bermakna sesuatu, itu bermakna kan sesuatu. Jadi komunikasi tanpa kata-kata tuh bisa. Saya sering melakukan itu saat memberikan kelas, saat jadi speaker, pembicara di mana-mana gitu. Saya kasih satu statement, abis itu saya diem, terus tangan saya cuman, artinya apa? Artinya gimana? What do you think? I don't know. What do you think? Saya serahin jawabannya ke teman-teman. Oke. Kayak gitu. Jadi Iya, gesture itu kan ada juga tuh pelajarannya. Jadi ada impressive body language, ada gesture, banyak banget. Aduh, layer-layernya tuh Itu banyak masuk juga sekali. dalam Kelas kita ada diajarin itu, yang voice variety, bagaimana suara kita enak didengar, bagaimana biar nggak monoton, intonationnya tuh rich ya, biar nggak boring nih orang dengerin kita. Oke. Selamat pagi, saya Anda Hayani. Saya akan bicara tentang public speaking bersama dengan Desbi hari ini. Semoga teman-teman bisa mengerti dengan materinya. Baik, kita yang pertama yaitu tentang bahasa tubuh. Ini sepertinya radio tengah malam. You can make it even better kan? Kita bisa bikin itu lebih baik dengan intonasi, dengan aksentuasi, emphasizingnya. Ini tuh penting banget ya. Kalau saat kita ngomong sesuatu penting kan kita rubah kan. Iya. Ini tuh penting banget dibanding ini tuh penting banget. Beda gak sih? Bahkan intonasinya sendiri bisa untuk menekankan Iya, ya, jadi- mempengaruhi apa yang dimaksudkan dalam sebuah pembicaraan ini ya. Ya, things like that ya. Hal-hal seperti itu yang kita gali sama-sama, kita share sama-sama di Oke di Kak, kelas. karena kita terbatas oleh waktu nih Kak. Desbi butuh nih sebuah quote lah dari Kakak untuk Oke. teman-teman mengenai public speaking. Banyak dari kita yang avoiding atau menghindari melakukan public speaking karena kita terlalu takut melakukan kesalahan. Menurut saya, I strongly believe, saya sangat percaya bahwa kita seharusnya berteman dengan kesalahan-kesalahan baru dan kesalahan-kesalahan kecil. Jadi nggak usah takut, bertemanlah dengan kesalahan. Oke, bertemanlah dengan kesalahan. Karena kita manusiawi ya, manusiawi banget. Bisa jadi dalam kayak kakak bilang tadi dari 10.000 ada sekian persennya Iya, kita kesalahan dalam mengucapkan kata-kata. Iya. Entah itu gagap, entah itu Typo, mungkin typo. Bisa jadi yang butuh dilatih kayak gagapnya tadi sama kan bisa dilatih ya kan. Semuanya bener. bisa dilatih. Oke, terima kasih Kak Anda sudah datang Sama-sama, ke terima Tampe kasih ya. Mota. Ini It's an sebuah honor. pertemuan yang harusnya nggak cukup 1 jam. Tapi untuk jam-jam selanjutnya ikut aja kelas sama Kak Anda. Oke, dan sadanya demikianlah bincang-bincang kita bersama kakak Anda Yosep mengenai public speaking. Semoga banyak hal positif yang bisa kita petik dari pembicaraan singkat kita nih. Saya Desbi Sugari, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.